Halo semua, apa kabar sahabat menuju langkah positif? Saya berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Senang rasanya kami bisa hadir lagi di channel ini, untuk berbagi inspirasi motivasi dan hal-hal positif untuk kalian semua. Baik, kali ini saya akan membahas tentang, ketika tempat kerjamu tidak nyaman atau lingkungan kerjamu toksik. Lingkungan kerja yang penuh tekanan, drama, atau atasan yang tidak suportif bisa membuat siapapun merasa lelah dan kehilangan semangat. Tapi apa iya? Setiap masalah harus diselesaikan dengan resign? Tidak selalu. Kadang, solusi terbaik bukanlah pergi. Tapi belajar bagaimana bertahan, menyesuaikan diri, dan memperkuat mental agar tetap profesional. Dalam video ini, kita akan bahas cara-cara cerdas menghadapi situasi kerja yang tidak ideal, tanpa harus kabur dari tanggung jawab atau mimpi besar yang sedang kamu kejar. Karena kadang, justru dari tempat yang paling sulit, kita belajar jadi pribadi yang paling kuat. Kamu akan diajak menyelami berbagai strategi untuk menghadapi lingkungan kerja yang tidak sehat secara mental. Tanpa harus langsung mengambil keputusan untuk keluar. Kita bahas bagaimana mengelola stres, menghadapi rekan kerja yang sulit, menjaga profesionalitas di tengah tekanan, hingga cara memperkuat mental agar tidak mudah goyah. Kamu juga akan belajar mengenali batas wajar dan kapan harus bicara atau mencari bantuan secara cerdas. Semua solusi yang dibagikan tetap realistis dan bisa kamu praktikkan langsung di dunia kerja sehari-hari. Video ini bukan hanya tentang bertahan, tapi tentang tumbuh kuat di tempat yang sulit. Capek, ya? Mungkin itu yang sering kamu rasakan belakangan ini. Bekerja di tempat yang setiap harinya terasa berat, bukan karena tugasnya, tapi karena suasananya. Rekan kerja yang saling menjatuhkan, atasan yang tak pernah menghargai, atau aturan yang terasa tak adil. Rasanya ingin menyerah. Ingin lari. Ingin bilang, udah cukup, aku nggak sanggup lagi. Tapi tunggu dulu, video ini bukan sekadar mengeluh soal tempat kerja yang tidak ideal. Di sini, kita bicara dari hati ke hati. Bahwa memang, tidak semua tempat kerja itu sehat, tidak semua lingkungan itu suportif. Tapi bukan berarti kita selalu harus memilih jalan keluar. Kadang, justru bertahan adalah jalan untuk tumbuh. Kamu akan diajak melihat bahwa di balik tekanan, ada peluang untuk memperkuat mental. Di balik konflik, ada kesempatan untuk belajar mengelola emosi. Dan di tengah lingkungan yang sulit, kamu bisa menemukan cara untuk tetap menjaga integritas, profesionalitas, dan kesehatan mentalmu sendiri. Karena faktanya, tidak semua orang punya pilihan untuk resign begitu saja. Banyak dari kita bekerja bukan karena suka, tapi karena butuh. Dan itu bukan hal yang salah. Tapi bukan juga alasan untuk membiarkan diri terus-menerus terluka. Lewat video ini, kamu akan temukan panduan sederhana namun kuat, cara bertahan tanpa kehilangan jati diri, cara menjaga kesehatan mental tanpa harus menyerah, dan cara menguatkan diri di tengah badai. Mungkin kamu sedang di fase itu sekarang. Lelah, bingung, terjebak. Tapi percayalah, kamu tidak sendirian. Dan kamu jauh lebih kuat dari yang kamu kira. Kalau tempat kerja kita bikin stres, bikin lelah, bikin kita merasa nggak dihargai, apa solusinya harus langsung keluar? Pertanyaan itu mungkin sering muncul di kepala kamu. Dan wajar, karena nggak semua orang bekerja di lingkungan yang sehat. Mungkin kamu juga sedang mengalaminya sekarang. Setiap hari masuk kerja dengan perasaan berat, pura-pura kuat padahal hatimu sudah remuk, dan hanya bisa bilang, nggak apa-apa. Meskipun semuanya jelas-jelas tidak baik-baik saja. Tapi, apakah resign adalah satu-satunya jalan keluar? Video ini hadir untuk menjawab kegelisahan itu. Bukan dengan kalimat motivasi kosong, tapi dengan kenyataan yang sering diabaikan. Tidak semua orang punya pilihan untuk langsung resign. Banyak dari kita bekerja karena tanggungan, karena kebutuhan, karena keluarga. Bukan karena lingkungan kerja yang nyaman. Dan justru disitulah tantangannya. Di sini kita akan bahas bagaimana cara menghadapi tempat kerja yang toksik, tanpa harus meninggalkan semuanya. Kita akan pelajari bagaimana menjaga mental tetap waras di tengah tekanan. Bagaimana membedakan masalah yang bisa dihadapi dengan yang hanya perlu kita biarkan berlalu. Bagaimana menguatkan diri sendiri ketika tidak ada yang menguatkan. Dan bagaimana tetap menjadi pribadi yang baik, bahkan saat lingkungan di sekitar tidak mendukung kita jadi lebih baik.
kamu akan disadarkan bahwa kadang, bertahan bukan berarti lemah. Justru itu tanda kekuatan yang luar biasa. Ketika kamu memilih untuk tetap menjalankan tanggung jawab, tetap berdiri tegak, dan tetap menjaga integritas diri meski di tengah badai. Mungkin kamu akan menangis saat menonton video ini. Mungkin kamu akan mengangguk pelan dan berkata dalam hati, "Ini gue banget." Tapi di akhir, semoga kamu juga bisa tersenyum dan berkata, "Aku masih bisa lanjut. Aku masih punya harapan." Karena pada akhirnya, bukan lingkungan yang menentukan hidup kita, tapi bagaimana cara kita menghadapinya. Kalau kamu nggak kuat mental, kamu bisa hancur di tempat kerja kayak begini. Kalimat itu mungkin terasa kasar, tapi sayangnya, itu kenyataan. Dunia kerja nggak selalu ramah. Kadang, kita bekerja di tempat yang penuh tekanan, lingkungan yang tidak sehat, bahkan dikelilingi orang-orang yang bukannya mendukung, malah meremehkan. Di tempat seperti itu, bukan cuma fisik yang diuji, tapi mental dan hati juga ikut terluka. Tapi justru karena itulah, kamu harus kuat, kamu nggak selalu bisa memilih di mana kamu bekerja. Tapi kamu selalu bisa memilih bagaimana cara kamu bersikap. Di video ini, kita nggak akan bicara soal resign, soal kabur, atau soal menghindar. Kita bicara tentang bertahan dengan kepala tegak. Tentang menguatkan hati meski nggak ada yang dukung, dan tentang menjaga waras dalam situasi kerja yang bisa bikin siapapun patah semangat. Kamu akan diajak untuk melihat bahwa mental yang kuat bukan dilahirkan, tapi dibentuk, hari demi hari, lewat luka-luka yang tidak terlihat, lewat kesabaran yang tidak dihargai, dan lewat usaha yang seringkali tidak dianggap. Tapi justru dari situ, kamu akan tumbuh. Karena sesungguhnya, bukan tempat kerjanya yang menguatkan kamu. Tapi cara kamu menghadapi semua itu dengan ketegaran yang luar biasa. Jangan biarkan orang lain membuatmu merasa tidak berharga. Jangan biarkan sistem yang tidak adil merampas kepercayaan dirimu. Kamu punya hak untuk sukses, meski kamu memulainya dari tempat yang penuh tekanan. Kamu punya kekuatan untuk bertahan, bahkan saat lingkunganmu tidak mendukung. Dan kamu bisa jadi pribadi yang hebat. Justru karena kamu ditempa di tempat yang sulit. Kalau hari ini kamu merasa sendirian, merasa lelah, merasa seperti di ujung tanduk bukan untuk mencari pelarian, tapi untuk menguatkan hati. Karena kamu nggak sendiri. Dan karena kamu jauh lebih kuat dari yang kamu pikirkan. Solusi bertahan di tempat kerja yang toksik, tanpa harus mengorbankan mentalmu, bekerja di tempat yang tidak nyaman itu berat. Apalagi kalau kamu tidak punya pilihan selain bertahan. Tapi percayalah, kamu masih bisa menjaga dirimu sendiri tanpa harus menyerah, dan tanpa harus keluar dari pekerjaan itu. Solusinya bukan lari, tapi belajar bagaimana caranya tetap sehat, secara mental, emosional, dan profesional, di tengah lingkungan yang tidak ideal. Berikut ini adalah solusi nyata dan panjang, yang bisa kamu terapkan sedikit demi sedikit. 1. Kuatkan mental lewat penerimaan. Langkah pertama bukan melawan, tapi menerima kenyataan bahwa lingkunganmu tidak sempurna. Terima bahwa tidak semua orang akan bersikap adil. Dan tidak semua sistem akan memihakmu. Bukan berarti kamu pasrah. Tapi dengan menerima realita, kamu akan lebih siap menghadapi situasi tanpa terus-menerus berharap tempat itu berubah drastis. Dan dari sanalah ketahanan mental mulai tumbuh. 2. Buat batasan emosional yang sehat, jangan izinkan pekerjaan menyedot habis emosimu. Kalau rekan kerja toksik, jangan masuk terlalu dalam ke dalam drama mereka. Fokus pada tugasmu. Jaga jarak emosional, bukan bersikap dingin, tapi bijak. Ingat, kamu bukan tempat sampah emosi orang lain. Batasan ini akan melindungi energi mentalmu dari habis percuma. 3. Bangun rutinitas pemulihan di luar jam kerja, jangan biarkan waktu istirahatmu dipakai untuk mikirin kerjaan terus-menerus. Pulang kerja, beri waktu untuk tubuh dan pikiranmu pulih. Meditasi, olahraga ringan, nonton film, journaling, atau sekadar diam tanpa gangguan. Rutinitas ini bukan kemewahan, tapi kebutuhan. Tanpa waktu pemulihan, kamu akan cepat habis, dan itu justru berbahaya. 4. Cari sekutu, bukan musuh. Di tempat kerja toksik, kamu tetap bisa temukan 1-2 orang yang bisa diajak bicara. Cari yang netral,
suportif, atau minimal bisa dipercaya. Jangan lawan semuanya sendirian. Dengan ada teman bercerita, kamu bisa merasa didengar dan tidak sendirian. Kalau tidak ada rekan kerja yang seperti itu, temukan dukungan di luar, keluarga, sahabat, atau komunitas online. 5. Fokus pada hal yang bisa kamu kontrol. Kamu mungkin tidak bisa mengubah bosmu. Kamu tidak bisa membuat rekan kerjamu berhenti gosip. Tapi kamu bisa mengontrol caramu merespons. Fokus pada pekerjaanmu. Kerjakan sebaik mungkin. Kalau kamu disalahkan padahal kamu sudah benar, tetap tenang. Buat catatan, dokumentasi, dan selalu punya bukti. Profesionalisme adalah tameng terbaikmu. 6. Upgrade diri secara diam-diam. Sambil kamu bertahan, jangan berhenti belajar. Ambil kursus online, baca buku, kembangkan soft skill dan hard skill. Kamu sedang mempersiapkan dirimu menjadi pribadi yang lebih kuat, entah untuk naik level di tempat itu, atau suatu saat pindah ke tempat yang lebih baik. Tapi bukan karena kabur, melainkan karena kamu sudah siap. 7. Latih ketangguhan, bukan kekerasan hati. Ada beda antara tangguh dan keras. Keras hati bikin kamu jadi dingin dan tak peduli. Tapi tangguh artinya kamu tetap bisa merasakan sakit. Tapi tidak tumbang. Kamu tetap bisa berempati. Tapi tidak terseret. Bangun ketangguhan itu lewat kesabaran, disiplin, dan kesadaran penuh bahwa kamu pantas dihormati, meski orang lain tidak melakukannya. 8. Berani bicara. Dengan strategi, kalau perlakuan toksik sudah melampaui batas, jangan diam terus. Tapi jangan juga meledak. Catat semuanya. Bicaralah pada HRD, atasan yang lebih tinggi, atau pihak yang lebih netral, dengan bahasa yang tenang dan profesional. Kamu bukan pembuat masalah. Kamu sedang memperjuangkan kesehatan kerjamu. 9. Rawat dirimu seperti kamu merawat orang yang kamu sayang. Pikiranmu, tubuhmu, dan hatimu layak dijaga. Jangan abaikan sinyal stres, jangan biasakan begadang karena overwork, dan jangan remehkan perasaan lelah emosional. Perhatikan makananmu, jam tidurmu, dan kesehatan mentalmu. Orang yang kuat adalah orang yang tahu kapan harus istirahat dan kapan harus bertindak. 10. Tanamkan mindset. Aku bukan korban, aku pejuang. Tempat kerja toksik bisa membuatmu merasa kecil. Tapi kamu bukan korban. Kamu adalah pejuang, yang tetap berdiri di tengah tekanan, yang tetap tersenyum saat semua terasa berat, dan yang tetap bekerja dengan integritas meski dunia seolah tidak adil. Mental seperti inilah yang akan membawamu naik kelas dalam hidup. Kalau kamu masih ada di tempat kerja yang membuatmu lelah, yang setiap paginya membuatmu menarik napas panjang sebelum berangkat, yang membuatmu meragukan dirimu sendiri, izinkan aku berkata satu hal dengan jujur. Kamu luar biasa. Kamu mungkin belum sadar, tapi tidak semua orang bisa bertahan di posisi sepertimu. Tidak semua orang mampu terus tersenyum meski hatinya tertekan. Tidak semua orang tetap menjalankan tugas dengan tanggung jawab, di tengah lingkungan yang bahkan tidak memberikan penghargaan sedikit pun. Kamu bukan lemah. Kamu sedang diuji, dan kamu sudah melalui banyak hal yang bahkan orang lain tak pernah tahu. Mungkin kamu pernah menangis diam-diam di kamar mandi kantor. Mungkin kamu pernah bertanya dalam hati, kenapa aku harus ada di sini? Tapi setiap kali kamu memilih untuk tetap berdiri, tetap bekerja, dan tetap menjaga integritas, kamu sedang membentuk mental baja. Mental yang tidak dibentuk oleh pujian, tapi oleh tekanan. Mental yang bukan sekadar kuat, tapi tahan uji. Jangan buru-buru menyerah. Karena bisa jadi, apa yang kamu alami hari ini adalah pembelajaran paling berharga yang membentuk versimu yang jauh lebih kuat besok. Dan ingat, kamu boleh lelah. Tapi jangan hilang arah, kamu boleh kecewa. Tapi jangan hilang harapan, kamu boleh terluka. Tapi jangan berhenti percaya. Percaya bahwa kamu bisa melewati ini. Percaya bahwa kamu bisa bertumbuh di tengah keterbatasan. Dan percaya bahwa suatu hari, kamu akan berdiri tegak, menoleh ke belakang, dan berkata, terima kasih karena aku tidak menyerah saat itu. Jadi, pulihkan napasmu. Tegakkan bahumu.
Jangan gantungkan semangatmu pada orang lain yang tidak mengerti perjuanganmu. Kamu cukup. Kamu kuat. Dan kamu akan sampai pada versi terbaik dari dirimu sendiri. Mulai dari sini. Mulai dari bertahan hari ini, dan kalau tidak ada yang pernah berkata ini padamu, aku bangga padamu. Bagaimana sahabat? Apabila kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Share ke teman dan sosial media kalian, karena saya yakin, banyak di luar sana yang membutuhkan inspirasi dan motivasi penguat untuk menjalani hidup mereka. Terima kasih.